Halo, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membuat video tutorial eh, mengenai dasar-dasar framework PHP Symfony. Ya, Symfony merupakan framework yang cukup populer saat ini, termasuk framework 5 besar yang paling sering digunakan pada saat ini. Langsung saja untuk mempelajari Symfony, pertama kita kunjungi dulu websitenya symfony.com. Di sini Anda akan disuguhkan berbagai material mulai dari perkenalan apa itu Symfony, kemudian get started, langkah-langkah yang harus dilakukan, ada juga documentation, community service, berita-berita, dan tombol download ya untuk mendownload Symfony framework. Nah, mungkin sekilas saja saya coba menjelaskan apa itu Symfony. Ya, kita klik saja tombol ini. Ya, Symfony ya seperti bisa kita lihat di penjelasan web ini, yaitu framework pengembangan website berbasis PHP ya. Nah, kenapa kita harus pakai Symfony? Ya nggak harus sebetulnya, tapi ya ada beberapa faktor keunggulan dari Symfony yang saya rasa cukup bermanfaat ya untuk memudahkan, mempercepat proses kerja Anda. Ya, di sini bisa kita lihat dijelaskan bahwa Symfony memang bukan satu-satunya framework, tapi ya pada basicnya Symfony lebih fokus kepada task atau tugas-tugas yang harus Anda kerjakan daripada teknologi. Nah, kemudian ya mereka memberikan garansi juga untuk perawatan dan upgrade dari framework ini. Ya, dan ya pada intinya framework ini sebetulnya memang tidak digunakan juga tidak apa-apa, karena memang hanya tools ya. Kemudian dengan framework ini, tapi ya kita bisa bekerja lebih cepat ya, karena dalam framework itu terdapat berbagai komponen ya atau modul orang menyebutnya yang sudah ready, kita tinggal pakai, jadi sangat memudahkan sekali ya. Dalam seri tutorial kali ini sebetulnya saya akan bikin 2 seri. Pada seri pertama ini kita akan mempelajari pengetahuan dasar dari Symfony ya, seperti kita lihat pada teks yang saya buat ini. Ada 8 video tutorial rencananya yang akan kita buat, yaitu mengenai instalasi dan konfigurasi. Ini saya pecah menjadi 2. Yang pertama dari source zip ya, kemudian juga instalasi dan konfigurasi menggunakan Composer. Kemudian setelah itu kita akan belajar membuat halaman menggunakan bundle dari Symfony. Kemudian ya ini selingan saja, kita meringkas URL dengan cara mengatur virtual host demikian rupa agar front controller yang ditampilkan dari Symfony terlihat lebih cantik lah ya, dan tidak begitu memusingkan kita saat development aplikasi. Nah, kemudian juga di sini akan dijelaskan nanti pada video kelima konsep control routing view ya. Konsep terpenting dari Symfony adalah 3 poin ini, yaitu controller, routing, dan view. Kemudian kita juga akan mencoba mengenal inheritance atau apa ya. Inheritance itu semacam
turunan ya dari sistem view dari Symfony, yaitu Twig ya. Nah, kelebihan dari Symfony adalah dia dalam satu aplikasi dia bisa memiliki beberapa turunan tampilan ya. Kemudian pada video ke-7 kita akan mencoba untuk mengganti tampilan standar Symfony yang tidak begitu menarik dengan template-template yang gratisan mungkin juga ada, yang berbayar juga ada, tapi yang jelas lebih menarik ya dan profesional ya. Jadi kita akan lihat begitu mudahnya ya menggunakan mengintegrasikan template-template dari luar ke dalam Symfony. Kemudian pada video ke-8 kita akan mengenal doktrin ya, dan kita akan mencoba membuat database, kemudian aplikasi CRUD dan form sederhana menggunakan doktrin, salah satu komponen yang sangat penting ya di Symfony ya, sangat memudahkan. Untuk seri kedua tidak akan saya bahas banyak pada sesi kali ini ya. Intinya pada seri pertama kita mengenal dasar-dasar dari Symfony. Setelah mengenal dasarnya baru kita akan coba untuk membuat step by step ya aplikasi website profesional ya dari awal sampai akhir. Kurang lebih saya akan coba meringkasnya dalam 5 video ya. Ya mulai dari instalasi dan konfigurasi ya diulang sedikit ya, kemudian halaman yang dibutuhkan, kemudian membuat halaman-halaman dinamis ya, yang di atasnya preferensinya lebih ke statis page ya. Kemudian kita akan mencoba mengganti template yang digunakan website dengan tema yang lebih menarik, dan terakhir kita coba mengupload ya hasil pekerjaan kita ke server dan melihatnya online di internet. Ya mungkin itu materi yang akan disajikan dalam keseluruhan dari tutorial Symfony ini. Nah sekarang untuk mengerjakan itu semua kita butuh apa saja sih? Ya, yang pertama ya kita jelas ya, untuk memudahkan pekerjaan kita butuh web server dan database server yang terinstal di komputer kita atau lokal. Berhubung internet di Indonesia belum begitu kencang ya, jadi kita coba untuk memudahkan, mempercepat proses kerja kita install server di web server dan database server di komputer lokal kita. Untuk software yang bisa kita gunakan yang cukup mudah yaitu XAMPP ya. Kemudian untuk mengerjakan codingnya sebetulnya pakai Notepad juga bisa, tapi ya lumayan ribet ya. Ada beberapa software yang disebut IDE atau Integrated Development Environment yang bisa memudahkan pekerjaan kita dalam membuat coding aplikasi berbasis web. Nah, yang umum saya pakai ada 2, yaitu Sublime Text 2 dan Notepad++. Nah kemudian pada poin ketiga di sini ada Composer ya. Composer itu semacam software untuk dependencies ya. Nanti mungkin akan kita lihat seperti apa. Sekarang ya hanya disampaikan dulu. Tapi ini pun untuk penggunaan Composer dalam Symfony sendiri tidak mutlak, jadi opsional karena ada alternatif metode selain menggunakan Composer. Tapi penggunaan Composer memang cukup memudahkan. Demikian introduksi kali ini. Kita akan lanjutkan dengan video pertama, instalasi dan konfigurasi daripada aplikasi Symfony. Terima kasih.